Haleluya, senang sekali melihat wajah-wajah saudara yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Kita memasuki bulan yang baru, bulan November, tentu kita bersyukur hampir sepanjang tahun Tuhan telah menyertai kita dan kita ada di bulan yang ke-11. Sebentar lagi, 2 bulan lagi kita akan akhiri tahun ini. Tentu ada perjuangan yang berat yang kita lewati, tapi bersyukur karena Tuhan terus menyertai kita. Dan pagi hari ini, di bulan yang baru ini, tema firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah kesetiaan. Dan bersyukur pagi hari ini saya melihat orang-orang yang setia. Saudara setia untuk beribadah. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama, siapkan hati untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mengawali dari kitab Amsal, pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amsal 20 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi penulis Amsal berkata bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara, setelah melintasi hari-hari, setelah melintasi segala musim kehidupan, melihat apa yang terjadi di sekitarnya, memandang apa yang ada di sekelilingnya, maka Amsal mengambil kesimpulan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ternyata menemukan orang baik lebih mudah daripada menemukan orang yang setia. Orang-orang melakukan kebaikan itu lebih gampang daripada menunjukkan kesetiaan. Orang yang setia tidak mudah ditemukan, tetapi orang yang baik itu mudah untuk didapatkan. Bapak Ibu dan yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik saya rasa kita mudah. Melakukan kebaikan itu gampang, memberi itu mudah, bermurah hati itu mudah. Tetapi apakah kita mampu tetap menunjukkan kebaikan di sepanjang waktu? Kalau sahabat kita baik, kalau pasangan kita baik, kalau atasan kita baik, kalau sesama itu baik, maka kita mudah untuk menunjukkan kebaikan. Tetapi ketika keadaannya berubah, orang-orang yang kita baiki bukan membalas kebaikan, tetapi mereka mengkhianati kita. Mereka tidak melakukan hal yang baik yang kita lakukan. Mereka berbuat jahat kepada kita. Apakah kita tetap setia untuk melakukan kebaikan? Itulah sebabnya Amsal berkata, orang baik gampang ditemukan, tetapi orang yang setia itu tidak gampang. Mudah kita memberikan kebaikan, tetapi memberikan kebaikan dalam kesetiaan itu enggak gampang. Bahkan dalam pasangan sedikit sekalipun. Tapi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama bahwa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah bagaimana kita menunjukkan kesetiaan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesetiaan itu bukan barang murahan. Kesetiaan itu adalah barang yang mahal, itu mewah dalam kehidupan. Kenapa kesetiaan itu mahal? Karena yang pertama bahwa kesetiaan itu adalah tali pengikat hubungan yang abadi. Kesetiaan itu adalah tali pengikat hubungan yang abadi. Kalau kita pengen hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan rekan bisnis, itu abadi, itu langgeng, maka perlu tali yang menguatkan, yang disebut dengan kesetiaan. Keluarga-keluarga, pasangan suami istri, mereka setia, mereka tetap langgeng hubungannya, karena dibangun berdasarkan kesetiaan. Tidak ada pasangan yang sempurna. Laki-laki, suami punya kelemahan. Wanita, istri juga punya kekurangan. Tetapi apa yang membuat mereka bertahan di masa-masa sukar, di musim-musim yang pahit, di musim-musim yang kering. Mereka tetap tinggal bersama, mereka hadapi bersama. Karena mereka diikat dengan tali kesetiaan.
hubungan bisa langgeng, persaudaraan bisa abadi karena diikat dengan kesetiaan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari ikat semua hubungan dengan kesetiaan. Barangkali orang lain bisa melakukan kesalahan, orang lain juga bisa melakukan kejahatan, tetapi kesetiaan akan mengokohkan tali hubungan kita. Kalau ada persaudaraan kita yang sedang mulai hancur, ada persaudaraan kita yang sedang tidak rukun, mari bangun kembali. Kita butuh tali pengikat yang abadi yang disebut kesetiaan. Kesetiaan itu adalah batu dasar pembangun keberhasilan. Saudara-saudaraku, sukses, keberhasilan itu seperti sebuah bangunan. Kita harus membangunnya dari dasar. Dan salah satu pembangun kesuksesan adalah kesetiaan. Banyak orang tidak menuai kesuksesan. Bukan karena kurang pengalaman, bukan karena kurang modal, bukan karena kurang keahlian. Tetapi tidak punya kesetiaan. Orang pengen suksesnya cepat, orang pengen keberhasilannya mudah didapatkan. Tetapi mereka tidak menemukan keberhasilan karena mereka tidak memiliki kesetiaan. Tapi orang-orang yang setia, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tapi dia bangun dengan kesetiaan. Maka pada akhirnya mereka bisa meraih kesuksesan. Oleh sebab itu kenapa kesuksesan itu sangat mahal. Karena kesuksesan itu adalah batu dasar pembangun keberhasilan. Hari ini anak-anak muda, engkau yang sedang meniti karir, engkau yang sedang mulai usaha, belajarlah untuk setia dari apa yang Tuhan percayakan. Percayalah, kesetiaan kita untuk mengerjakan hal-hal yang kecil akan membuahkan hasil yang besar di kemudian hari. Yang ketiga, saudaraku, kita melihat bahwa kesetiaan itu adalah bahan bakar untuk tetap bertahan. Kehidupan tidak selalu memberikan kemudahan. Kehidupan tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang ada kesulitan, ada kegagalan, ada kehancuran, ada kesakitan, ada penderitaan. Apa yang membuat kita terus bertahan di tengah-tengah masa sulit adalah kesetiaan. Ketika kita punya kesetiaan, kita tetap bertahan sesulit apapun. Kita tidak akan keluar dari kebenaran. Kita akan tidak meninggalkan kebenaran. Karena kita punya kesetiaan di dalam hidup kita. Tapi mereka yang tidak mampu bertahan, mereka yang hanya mencari kemudahan, mereka yang hanya mencari kesenangan, maka mereka akan tinggalkan kebenaran. Karena mereka tidak memiliki kesetiaan. Oleh sebab itu di pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita membangun kesetiaan dalam hidup kita. Dan yang keempat, kesetiaan itu mahal karena kesetiaan itu adalah karakternya Tuhan. Alkitab mencatat dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini karakternya Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak setia. Kita bisa tidak setia. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa jauh dari Tuhan. Kita bisa mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa menyangkal dirinya. Sekali setia, untuk selama-lamanya dia akan tetap setia. Kesetiaannya dari kekal sampai kekal. Kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kalau saudara tidak setia, kita tidak setia, dia tetap setia. Karena kesetiaan itu adalah karakternya. Tidak mungkin Tuhan tidak setia. Kadang-kadang kita merasa kita ditinggalkan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia tetap setia. Bahkan sekalipun kita meninggalkan dia. Kita mengecewakan dia, dia tetap setia. Kita bahkan melawan dan memberontak dia. Dia tetap setia kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita membangun kesetiaan di dalam hidup kita. Ada beberapa batu pembangun kesetiaan dan pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Dan ada 5K yang perlu ditambahkan dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Apa sajakah batu pembangun kesetiaan? Yang pertama, K yang pertama. Itu adalah keputusan. Kesetiaan itu dibangun berdasarkan keputusan yang kita pilih.
Dalam kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya tidak mungkin ada kesepakatan, tidak mungkin ada seia sekata, dua orang berjalan bersama kalau dia tidak berjanji, kalau dia tidak memutuskan, kalau dia tidak membangun komitmen. Kesetiaan itu diawali dengan sebuah keputusan. Ketika pria dan wanita itu berjanji untuk hidup semati, maka ia akan membangun kesetiaan di dalam pernikahan mereka. Jadi itulah sebabnya mari kita sadari bahwa kalau kita mau setia, maka kita harus memutuskannya. Kesetiaan itu tidak timbul dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu. Karena kita hidup bersama, tinggal serumah, kita berjalan bersama, melakukan kegiatan bersama. Karena kita bersama-sama, kita pasti setia, tidak. Kesetiaan itu adalah keputusan. Kitalah yang memutuskan bahwa kita memang ingin menjadi anak Tuhan yang setia. Kita ingin menjadi pasangan yang setia. Kita ingin menjadi suami yang setia. Kita mau jadi istri yang setia. Kita mau jadi karyawan yang setia. Itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita tidak pernah memutuskan untuk setia, maka tidak akan pernah menjadi pribadi yang setia. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kenapa dibutuhkan keputusan untuk kita menjadi setia? Karena kesetiaan kita akan diuji dengan berbagai macam keadaan. Ada akhirnya bahwa kesetiaan itu akan diuji. Apakah kesetiaan kita benar-benar itu lahir dari hati kita? Atau kesetiaan itu hanya kata-kata belaka? Ujianlah yang akan membuktikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setia itu bukan hanya bersama-sama saat segalanya ada. Setia itu adalah tetap bersama sekalipun tidak ada apa-apa. Kalau semuanya ada gampang setia. Tapi kalau semuanya ada, masihkah tetap setia? Itu ujian. Setia itu bukan hanya menemani di masa bahagia. Setia juga bersedia menemani di masa-masa menderita. Itu setia. Itulah sebabnya kita yang memutuskan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia. Kalau engkau diberkati, aku setia. Kalau engkau gak diberkati, aku juga akan setia. Bukankah itu yang diucapkan di janji pernikahan? Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Dan itu diawali dengan sebuah keputusan. Kalau kita tidak memutuskan, maka tidak pernah membangun kesetiaan. Oleh sebab itu pagi hari ini, kapan saudara memutuskan untuk tetap setia menjadi anak Tuhan? Apakah waktu akan mengantar kita pada sebuah keputusan? Bahwa kita ingin menjadi anak Tuhan yang setia. Saya berharap kita pagi hari ini sama-sama kita mengambil keputusan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita harus putuskan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Apakah di depan yang ada adalah kebahagiaan. Atau sebaliknya yang ada adalah tantangan. Yang ada adalah kesulitan. Yang ada adalah penderitaan. Tapi kita sudah memutuskan apapun yang terjadi. Aku akan tetap setia mengikut Yesus. Pagi hari ini dihadapkan kepada kita tubuh dan darah Tuhan. Dan itu keputusan yang anak Allah ambil. Di Taman Getsemani dia berdoa kepada bapaknya, ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang terjadi. Berat untuk naik ke atas kayu salib. Tetapi dia mengambil keputusan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang harus mati, biar aku mati. Kalau memang harus disalib, biar aku disalib. Tetapi inilah keputusannya.
Pagi hari ini mari ambil sebuah keputusan. Apapun yang terjadi. Kalau sekeliling kita mengecewakan, kalau di sekitar kita tidak memberikan harapan, apapun yang terjadi, aku memutuskan untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupku. Ada salah satu contoh seorang yang bernama Ruth. Dia mengambil keputusan untuk setia dengan mertuanya. Dia katakan demikian. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Wow, betapa bahagianya para mertua kalau punya menantu seperti ini. Janjinya kayak janji pernikahan. Kalau engkau mati, aku mati. Engkau pergi di sana, aku pun pergi di sana. Naomi tidak punya harapan karena dia sudah tua dan dia katakan, kalau aku menikah hari ini, aku nggak mungkin melahirkan dan kamu nunggu sampai anakku besar. Karena tradisi Israel, kalau suaminya mati, maka adiknya akan menggantikannya. Naomi juga bukan dalam keadaan kaya waktu itu. Dia sedang tidak punya apa-apa. Dia tinggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, suaminya mati, 2 anaknya mati, harta kekayaannya habis. Dia pulang tidak mau disebut, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, karena aku pahit. Semuanya hilang. Dia dalam keadaan miskin, dia tidak punya apa-apa. Ruth mengikuti Naomi gak punya harapan. Ruth beserta Naomi hidupnya akan menderita. Tetapi dia mengambil keputusan. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Bahkan engkau mati di sana, aku mati di sana. Itu keputusan. Mengikut Tuhan itu keputusan. Ada lagunya ya. Mengikut Yesus. Keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Memang itu adalah keputusan. Kitalah yang memutuskan untuk mengikut Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sepakat dan ambil keputusan kembali. Tuhan, firman-Mu datang kepadaku hari ini. Aku memutuskan, meneguhkan pengakuan keputusan beberapa tahun yang lalu yang telah aku ambil. Hari ini dan selamanya, Yesus Tuhanku, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang kedua, bahwa batu pembangun kesetiaan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara perhatikan firman Tuhan bahwa kesetiaan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kesetiaan tidak terjadi karena hal-hal yang spontan. Kesetiaan tidak terjadi secara instan. Kesetiaan itu berkembang melalui kebiasaan. Siapa setia dengan perkara kecil akan setia dengan perkara besar. Tapi kalau orang gak setia dengan perkara kecil, ia juga tidak setia dengan perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin kita setia dengan perkara-perkara yang besar kalau kita tidak bisa setia dengan perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kalau kita pengen jadi orang yang setia, maka mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Belajarlah setia dengan perkara-perkara yang biasa. Maka kita akan setia dengan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita gagal setia dengan perkara yang kecil, maka kita akan gagal dengan perkara-perkara yang besar. Banyak orang beralasan, kenapa kamu gak setia? Ya, karena yang dipercayakan sedikit, karena modalnya sedikit. Saudara-saudaraku, apapun yang dipercayakan, kalau kita tidak bisa setia dari perkara yang kecil, kita juga tidak akan setia dengan perkara yang besar. Mustahil kita bisa meraih kesetiaan kalau kita tidak membiasakan diri untuk setia dari hal-hal yang kecil. Ibadah
seminggu sekali. Tapi kalau saudara setia di ibadah, saudara juga akan setia untuk tetap mengikut Tuhan. Tapi kalau ibadah saja kita doa, kita lupakan, doa kita tinggalkan, kita enggak setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka mustahil kita bisa setia dengan perkara-perkara yang besar. Sebab itu mari mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang kecil, supaya kita tetap setia ketika hal-hal yang besar itu datang. Kesetiaan itu dikembangkan melalui kebiasaan. Mereka yang biasa setia akan setia untuk selama-lamanya. Dalam keseharian dengan barang-barang saudara miliki, saudara setia, saudara merawat dengan baik. Dan saudara akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Hanya mertua-mertua yang mau cari mantu, lihat kebiasaannya. Apakah menunjukkan kesetiaan atau tidak. Kalau yang kecil enggak setia, yang gede pun enggak akan setia. Saudara, ada kisah yang sangat menarik, yang menunjukkan sebuah kesetiaan, dan mungkin saudara-saudara mendengar kisah ini. Ini sekali lagi diklik coba. Kisah anjing Hachiko. Saudara pernah mendengar kisah ini ya? Anjing Hachiko ini adalah milik seorang profesor yang bernama Hide Saburo Uno, orang Jepang. Profesor ini adalah mengajar di Universitas Tokyo. Jadi dari rumahnya setiap pagi dia akan pergi ke stasiun untuk berangkat mengajar di sana. Dan anjing Hachiko akan selalu mengikuti, mengantar sang tuan ke stasiun. Setelah sang tuan itu pergi, maka anjing Hachiko ini akan pulang. Sore hari sebelum sang tuan kembali, maka Hachiko sudah ada di stasiun menanti sang tuan datang. Itu dilakukan dari hari ke hari. Dia biasa mengantar di pagi hari dan biasa juga untuk menunggu di sore hari. Hari ke hari terus dilakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada tanggal 21 Mei 1925, sang Profesor Yuno tengah mengajar di kampusnya, tiba-tiba dia mengalami serangan stroke dan meninggal dunia. Anjing Hachiko tidak tahu bahwa sang tuan sudah meninggal. Sore hari ia menunggu di sana sampai larut malam dan dia tidak mendapati sang tuan datang. Dia tidak pulang, dia terus menunggu. Dia menunggu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. 10 tahun dia setia untuk menunggu di stasiun, menunggu kepulangan sang tuan. Tahun 1935, tepatnya pada tanggal 8 Maret, Hachiko ditemukan sudah meninggal dekat jembatan Inari, Shibuya. Menyebab kematian anjing tersebut adalah kanker dan infeksi filaria. Saudara-saudaraku mengenang akan kesetiaannya, maka di stasiun Shibuya dibangunlah patung anjing Hachiko. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Apa yang membuat Hachiko ini tetap setia? Itu karena kebiasaan yang dia lakukan. Setiap pagi dia biasa mengantarkan sang tuan. Setiap sore dia akan datang menjemput sang tuan. Itu dibangun dari hari ke hari. Itu dilakukan dari hari ke hari. Dan pada akhirnya menumbuhkan kesetiaan. Dia tidak akan meninggalkan stasiun sampai sang tuan itu datang. 10 tahun dia tetap setia menanti hanya untuk kehadiran sang tuan. Saudara-saudaraku, inilah kuasa dari kebiasaan. Kalau kita ingin setia, mari biasakan untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Biasakan untuk melakukan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara-perkara rohani. Demikian pula dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu dibangun melalui kebiasaan. Kalau kita biasa hidup benar dengan hal-hal yang kecil, maka kita juga akan setia hidup benar dengan hal-hal yang besar. Kalau setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka kita akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Tanpa membangun kebiasaan, maka tidak akan pernah lahir kesetiaan dalam hidup kita. Daniel 6 ayat 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Dan tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa
dilakukannya. Bagaimana mungkin di tengah-tengah tantangan dia segera mengambil keputusan untuk berdoa. Ternyata kesetiaannya berdoa bukan karena tantangan yang dia hadapi. Kesetiaannya untuk berdoa bukan karena kesulitan yang sedang dia alami. Tetapi Daniel biasa melakukannya. Mari biasakan diri untuk membangun kesetiaan. Kalau saudara ingin setia beribadah, maka biasakan diri beribadah. Kalau saudara ingin setia berdoa, maka biasakan diri untuk apapun yang terjadi. Awali dengan doa. Dimanapun saudara berada, apapun yang akan dilakukan, lakukanlah. Mulailah dengan doa. K yang ketiga, batu pembangun kesetiaan K yang ketiga adalah ketaatan. Ulangan pasal 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudaraku, kesetiaan yang pertama dibangun karena keputusan. Kesetiaan yang kedua dibangun karena kebiasaan. Dan kesetiaan yang ketiga itu dibangun karena ketaatan. Kita harus taat kalau kita menjadi orang yang setia. Kesetiaan itu ditunjukkan dengan ketaatan. Tanpa ketaatan tidak akan pernah ada kesetiaan. Kalau kita ingin setia, maka tidak ada jalan. Saudara dan saya harus mentaati firman Tuhan. Tuhan memesankan kepada bangsa Israel, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Karena memang kesetiaan itu ditunjukkan dengan ketaatan. Ketika engkau taat, maka kita sedang membangun kesetiaan. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita sedang meletakkan batu pembangun kesetiaan. Ketaatan itu adalah dasar untuk membangun kesetiaan. Saudara-saudaraku, tanpa ketaatan tidak akan pernah ada kesetiaan. Dan hari ini kita melihat sebuah keteladanan bagaimana menunjukkan kesetiaan melalui ketaatan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, bagaimana dia setia dengan Bapaknya. Apa yang diperintahkan oleh Bapaknya dia tidak tinggalkan. Dan kesetiaannya itu ditunjukkan melalui ketaatannya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Mustahil kita setia kalau kita tidak mentaatinya. Mustahil kita setia kalau kita melanggar kehendaknya. Orang-orang yang gak taat tidak mungkin ada kesetiaan dalam hidupnya. Dan saya bersyukur pagi hari ini. Saya melihat ketaatan saudara. Saya melihat kesetiaan saudara. Apa yang saudara sudah bangun, jangan sampai runtuh. Biasakan, tingkatkan. Melalui ketaatan, kita akan menuai kesetiaan. Yang keempat, batu membangun kesetiaan yang keempat itu adalah korban. Kesetiaan tidak sekedar dikatakan, kesetiaan itu harus dibuktikan. Kesetiaan itu bukan kata-kata, aku setia, bukan. Kesetiaan itu butuh bukti yang nyata. Dan kadang-kadang bukti dari sebuah kesetiaan itu adalah pengorbanannya. Ukuran kesetiaan seseorang itu adalah dari pengorbanannya. Saudara perhatikan bahwa kesetiaan yang sejati itu tidak terletak pada kata-kata yang diucapkan. Kesetiaan yang sejati itu terletak pada tindakan dan pengorbanan yang dilakukan. Sejauh mana seseorang rela berkorban, itulah nilai dari kesetiaannya. Mari kita melihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dari iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudaraku, yang kita melihat bagaimana kesetiaan Yesus.
Kesetiaannya ditunjukkan dengan pengorbanannya. Alkitab berkata, dia mengabaikan kehinaan. Dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Supaya dia setia, maka dia rela berkorban. Bahkan dia tidak segan-segan. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, dia didera, dia dihina, dia dipukul, bahkan dia mati disalibkan. Adalah demi sebuah kesetiaan terhadap janji-janji yang diucapkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Sebab kesetiaan tidak dinilai dari awal perjalanan. Kesetiaan itu dinilai dari akhir perjalanan. Ketika orang-orang ada di altar Tuhan dan mengikat janji setia, maka kita tidak bisa melihat kesetiaannya. Tapi perjalanan yang dilewati dalam masa-masa kering, masa-masa sulit, masa-masa menderita, sampai akhir hidupnya, maka kita bisa menilai dan melihat bagaimana kesetiaan yang dialami. Semakin banyak pengorbanannya, maka kita bisa melihat nilai dan kualitas kesetiaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, saudaraku, mustahil kita bisa setia kalau kita tidak berani berkorban. Tanpa pengorbanan tidak akan ada kesetiaan. Kesetiaan itu dibutuhkan pengorbanan. Kadang-kadang kita korban perasaan. Kadang-kadang kita korban harta, tenaga, pikiran, dan banyak hal kita korbankan. Tapi itulah harga untuk sebuah kesetiaan. Yesus harus mengalami mati di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa dia setia dengan janjinya. Apa yang telah dia katakan dia akan lakukan. Apa yang dia firmankan dia akan kerjakan. Dan melalui kematiannya dia menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Sebab itu di pagi hari ini mari bangun kesetiaan. Tidak ada kesetiaan yang gratis. Kesetiaan butuh pengorbanan. Yang kelima, ini yang terakhir. Batu pembangun kesetiaan yang kelima, K yang kelima, itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, bahwa kasih adalah bukti dari kesetiaan. Seberapa besar kasih yang diberikan akan menunjukkan seberapa besar kesetiaan yang diberikan. Jika kita mengasihi, perhatikan, jika kita mengasihi, maka tidak sulit untuk setia kepadanya. Jadi sebesar apakah kasih kita, maka itu akan menunjukkan kesetiaan kita pada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita kasihi, maka kepada mereka tidak sulit untuk kita tetap setia. Kasih itu menjadi ukuran dari kesetiaan. Cinta dan setia itu seperti dua sisi mata uang, ya. Kalau saudara punya uang logam, maka itu ada sisinya. Yang satu itu adalah cinta, yang satu itu adalah setia. Mereka tidak sama, cinta dan setia. Tetapi antara cinta dan setia tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena tidak ada cinta tanpa setia. Dan tidak ada setia tanpa cinta. Oleh sebab itu bagi yang jomblo-jomblo, saya nasihati, ya, katakan kepada pasanganmu, kalau cinta, setialah. Ya, kalau tidak setia, pergilah, menjauhlah. Karena cinta tanpa setia hanya akan menimbulkan luka. Catat. Jangan mau digombalin dengan cinta. Kalau dia nggak setia. Yang kau terima hanya luka. Yang kau terima hanya tangisan. Yang kau terima hanya penderitaan. Oleh sebab itu kita tidak mungkin membangun kesetiaan tanpa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi
mengasihi, maka kita mudah untuk setia kepadanya. Tapi kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak akan setia kepadanya. Kehilangan kasih, maka saudara akan kehilangan kesetiaan. Kehilangan cinta, saudara kehilangan setia. Sebab itu jangan sampai kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Sekalipun keadaan mengecewakan, keadaan sedang tidak baik-baik saja, ada kesulitan yang kau alami, tapi jangan pernah kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Sebab ketika kita kehilangan cinta kita kepada Tuhan, maka hilanglah kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang-orang yang kehilangan cinta kepada Tuhan, maka pelan-pelan mereka akan meninggalkan Tuhan. Mulai tidak setia beribadah, mulai tidak setia berdoa, mulai tidak setia merenungkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan tinggalkan Tuhan, karena diawali karena kehilangan kasih. Di mana kasih hilang, maka kesetiaan itu juga akan hilang. Ada seorang hamba Tuhan besar yang bernama Charles Templeton. Saudara mungkin tidak terlalu terkenal dengan nama ini. Mungkin saudara mengenal nama besar seorang penginjil dunia yang bernama Billy Graham. Tetapi Charles Templeton inilah rekan sepelayanan dari Billy Graham. Di mana Billy Graham menyampaikan firman Tuhan, maka Charles Templeton selalu ada di sana. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia memenangkan banyak orang muda bagi Kristus. Pada akhirnya dia mendirikan sebuah yayasan untuk orang-orang muda yang disebut nama Youth for Christ International. Melalui lembaganya ini, maka dia membawa anak-anak muda kepada Kristus. Tetapi ketika dia sedang melayani Tuhan, dia menjadi kecewa kepada Tuhan karena dia melihat sebuah foto, ada seorang wanita yang sedang hamil dan itu kehausan, tetapi Tuhan tidak memberikan air. Wanita yang hamil ini akhirnya meninggal, dan ketika dia melihat itu dia kecewa kepada Tuhan, kasihnya mulai padam kepada Tuhan, dan saat itu dia mulai tinggalkan Tuhan dan dia tulis sebuah buku, Farewell to God, selamat tinggal Tuhan. Hamba Tuhan besar. Tetapi ketika dia kehilangan kasihnya, maka dia meninggalkan Tuhan. Ketika kehilangan cintanya kepada Tuhan, maka setianya juga akan hilang kepada Tuhan. Itulah sebabnya kembangkan cinta kita. Pupuk terus cinta kita kepada Tuhan. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa tidak mendapatkan apa-apa, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi tetap cintai dan kasihi Tuhan. Karena dia tidak pernah merubah kasihnya kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukan besarnya pelayanan yang dihargai oleh Tuhan. Bukan tingginya jabatan yang dihargai oleh Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sering kita dengar bukan langkah awal yang menentukan. Langkah akhirlah yang menentukan. Dan supaya saudara bisa berjalan sampai langkah yang terakhir, maka diperlukan sebuah kesetiaan. Setia untuk tetap mengiring Tuhan. Perjalanan kekristenan kita tidak terlalu mudah. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang akan kau alami. Ada banyak hal yang menyakitkan yang kau hadapi. Tetapi ada Bapa yang turun dari sorga. Ketika engkau jatuh di lintasan, kita nggak kuat lagi berjalan karena beratnya tantangan. Ada Bapa yang turun dan menggandengmu. Sebab itu apapun yang terjadi, tetaplah setia, tetaplah cinta kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Saudara tidak pernah lari sendirian. Kalau engkau gak kuat lari, berjalanlah. Kalau engkau gak kuat berjalan, merangkaklah. Kalau memang sudah tidak kuat, menyerahlah. Biarkan tangan Tuhan yang menggandengmu sampai garis akhir perjalanan hidup.